Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar secara online tematik kelas 6 bersama Miss Sadia Krimadewi. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tematik kelas 6 hari ini kita akan belajar mengenai tema 4 yakni globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Sumber belajar yang kita punya adalah buku paket Platinum tahun 2019 terbitan PT 3 Serangkai. Bisa dibuka buku paketnya juga anak-anak. Subtema 1 pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran, yakni IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Kompetensi dasar dari IPS adalah menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia kali ini adalah 3.2, menggali isi teks penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yakni siswa dapat menggali isi teks penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Untuk IPA, kompetensi dasar 3.6 adalah menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Pertama, pada buku paket Platinum halaman 4-5 ada sebuah teks berjudul Menyusuri Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand. Teks ini berhubungan dengan materi kita, yakni materi IPS. Miss akan bacakan teks tersebut, anak-anak bisa didengarkan dan disimak ya, dibaca pula dalam hati buku paket halaman 4-5. Menyusuri Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand. Indonesia dan Thailand kini tengah menikmati hubungan bilateral harmonis dan saling menguntungkan di berbagai sektor yang meliputi bidang diplomasi, ekonomi, sosial, budaya, dan media massa. Menurut berbagai literatur, hubungan antara Indonesia dan Thailand sudah dimulai sejak abad ke-8, terutama saat kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang pusat pemerintahannya berada di Sumatera Selatan. Salah satu bukti hubungan tersebut adalah ditemukannya Candi-Candi Buddha Sriwijaya di Chaiya, yaitu sebuah kota di Provinsi Suratani, sebelah selatan Thailand. Lebih khusus lagi, kedua negara sudah melakukan hubungan dengan kunjungan Raja Thailand Chulalongkorn atau Rama V ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa sejak zaman penjajahan Belanda. Karena ketertarikannya dengan Indonesia serta keramah-tamahan masyarakatnya, Raja Chulalongkorn mengunjungi Pulau Jawa hingga 3 kali, yaitu pada 1871, 1896, dan 1901, dan kedua negara mampu menjaga hubungan baik di segala bidang hingga kini. Dari kunjungan tersebut, Raja Chulalongkorn banyak mempelajari berbagai hal termasuk bidang sosial budaya di Pulau Jawa yang pada waktu itu masih dipengaruhi oleh budaya Eropa, terutama Belanda. Hal tersebut sesuai dengan harapan sang raja bahwa hasil kunjungannya tersebut dapat memengaruhi pembangunan di Thailand yang saat ini masih merawat bangunan tua berarsitektur Eropa seperti gedung parlemen di Bangkok. Di Jawa, sang raja berkunjung ke beberapa kota termasuk Batavia atau saat ini Jakarta, Semarang, Bandung, Solo, Tangerang, dan Surabaya. Beberapa saat setibanya di Bangkok dari kunjungannya pada 1871, raja memesan patung gajah yang terbuat dari perunggu dan diberikan kepada penguasa di Batavia waktu itu sebagai tanda mata dari raja yang terkesan.
akan keramah tamahan masyarakat Batavia. Patung gajah yang dikirim ke Batavia hingga kini terpasang di halaman depan Museum Nasional di Jalan Merdeka Barat nomor 12 Jakarta. Museum tersebut hingga kini dikenal sebagai Museum Gajah. Dari kedua periode kunjungannya tersebut, Raja Chulalongkorn memberi penghargaan kepada masyarakat Indonesia yang menunjukkan sikap persahabatan dan keramah tamahan. Dalam buku harian Sang Raja yang dikutip dalam buku Journey to Java by Estimus King, Raja mengatakan, "Mereka membuat saya bahagia di tempat yang jauh dari kampung halaman saya. Tempat-tempat yang saya kunjungi menyenangkan. Keramah tamahan masyarakatnya mengagumkan." Nah, dari teks tadi yang berjudul Menyusuri Hubungan Bilateral Indonesia dan Thailand, kita dapat mengetahui hubungan Indonesia-Thailand sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8. Pada zaman penjajahan Belanda, Raja Thailand Chulalongkorn atau Rama V berkunjung Pulau Jawa hingga 3 kali. Sang Raja banyak mempelajari sosial budaya Indonesia pada waktu itu, yang masih dipengaruhi oleh budaya Eropa, terutama Belanda. Raja Chulalongkorn bahkan memesan patung gajah yang terbuat dari perunggu dan diberikan kepada penguasa di Batavia pada waktu itu. Jadi, sejak zaman dahulu atau sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Indonesia dan Thailand sudah memiliki hubungan yang erat ya. Karena pada zaman Kerajaan Sriwijaya itu, Kerajaan Sriwijaya sangat luas hingga daerah dari negara Indonesia dan Thailand itu dikuasai. Lalu pada zaman penjajahan Belanda, raja dari Thailand pun bahkan berkunjung ke Indonesia sebanyak 3 kali dan memberikan patung gajah yang terbuat dari perunggu kepada penguasa di Batavia pada waktu tersebut. Mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa lain sesudahnya. Jadi, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Peristiwa tersebut timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan mengakibatkan peristiwa lain sesudahnya. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 3, yakni memuat informasi berdasarkan fakta, berisi informasi yang bersifat keilmuan, dan menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Pada buku paket halaman 6-7 terdapat teks eksplanasi yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Anak-anak bisa dibaca dan disimak. Bisa dia akan menjelaskan dan membacakan teks eksplanasi ini. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain bermanfaat untuk penerangan, listrik juga dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang dapat menunjang ekonomi rakyat. Kegunaan listrik antara lain dapat menghidupkan pompa, pemanas atau pendingin, alat penggiling, alat pemotong, alat pemitil, dan berbagai keperluan lainnya. Banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga sebagai jalan pintas mereka menggunakan genset baik untuk penerangan maupun kegiatan produksi. Penggunaan genset tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yakni untuk BBM dan perawatan mesin. Kebanyakan kegiatan produksi yang menggunakan genset sebagai tenaga listrik mengaku bahwa BBM dan perawatan mesin menempati urutan pertama dalam biaya produksi. Di samping itu, penggunaan genset tidaklah ramah lingkungan karena dapat mencemari lingkungan, menimbulkan kebisingan, dan pemanasan sekeliling. Padahal, tanpa kita sadari, di sekitar kita tersedia sumber daya yang melimpah dan ramah lingkungan yang dapat kita manfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Salah satunya, air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
Untuk membangun PLTA, tidaklah harus dari air terjun. Pada prinsipnya, setiap air yang mengalir walaupun alirannya sangat lambat, seperti sungai dan selokan, dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik. Hanya saja, daya yang dihasilkan tidak selalu memadai. Pada prinsipnya, PLTA terdiri atas bagian utama, penggerak mula, pengubah kecepatan, dan generator. Penggerak mula adalah bagian berputar yang langsung berhubungan dengan air. Ada dua jenis penggerak mula yang umum digunakan, yakni kincir air dan turbin air. Pemilihan jenis penggerak mula dalam merencanakan PLTA didasari atas pertimbangan kondisi air pada lokasi pemasangan dan kapasitas daya yang akan dibangkitkan. Pada daerah air terjun dengan ketinggian rendah atau daerah sungai, termasuk parit atau selokan, penggerak mula yang cocok digunakan adalah kincir air. Pada daerah air terjun dengan ketinggian sedang sampai tinggi, yang cocok digunakan adalah turbin air. Konstruksi kincir air sederhana terdiri atas dua dinding lingkaran yang mengapit sudut-sudut, dan pada pusat terdapat as sebagai sumbu putar. Kincir air dapat dibuat dari bahan kayu, bambu, besi pipih, dan lain-lain. Umumnya, penggunaan kincir air hanya terbatas pada skala kecil atau sedang saja. Sedangkan untuk skala besar, turbin airlah yang menjadi pilihan. Meskipun demikian, kincir air memiliki kelebihan karena biayanya relatif murah untuk kapasitas sama. Pembuatannya mudah, dapat dikerjakan orang yang keahliannya pas-pasan, dan yang lebih menarik lagi, untuk pembangkit listrik pada aliran sungai dengan ketinggian sangat rendah, penggerak mula yang paling tepat adalah model kincir. Turbin air adalah model yang lebih canggih dan dapat digunakan untuk pembangkit listrik mulai kapasitas kecil sampai besar. Selain itu, tidak memerlukan banyak tempat untuk pemasangan, terlihat rapi, dan efisiensi tinggi. Saat ini sudah banyak turbin air yang diproduksi, dan pada tipe tertentu telah dirangkai sedemikian rupa dengan generatornya, sehingga pemasangannya menjadi lebih mudah. Hanya saja, harga turbin jauh lebih mahal dan hanya bisa dibuat oleh tenaga dengan keahlian khusus atau dibeli dari pabrik yang mengeluarkannya. Pengubah kecepatan adalah alat yang berfungsi untuk mengubah, menaikkan atau menurunkan kecepatan putaran. Dalam hal ini, pengubah kecepatan yang diperlukan adalah penaik kecepatan karena putaran penggerak mula biasanya lambat. Oleh karena itu, harus dipercepat agar putaran yang direkomendasikan pada generator dapat dicapai. Pada umumnya, generator memiliki putaran 1500 rpm. Kecepatan putaran yang tepat pada sisi generator diperlukan sebagai salah satu syarat agar listrik yang dihasilkan baik. Jika putaran generator tidak tepat, kurang atau melampaui batas yang direkomendasikan, dapat merusak peralatan listrik dan termasuk generator itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang tepat untuk memilih pengubah kecepatan pada pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga air, di sebelah kiri kita bisa lihat gambarnya. Ada aliran sungai, ada kincir air, ada generator yang berwarna merah, ada pondasinya, dan setelah itu saluran buang. Nah, cara kerjanya, pertama, arus air mengenai kincir kemudian memutarnya. Aliran sungai yang datang berarti mengenai kincir kemudian memutar si kincir tersebut. Yang kedua, putaran kincir air memutar dinamo. Yang ketiga, dinamo yang berputar menghasilkan energi listrik. Setelah itu, listrik disalurkan ke rumah-rumah. Untuk pembelajaran hari ini sampai dengan di sini, tadi kita sudah belajar IPS mengenai hubungan antara Indonesia dan Thailand, membahas mengenai teks eksplanasi yakni pembangkit listrik tenaga air, dan mengetahui cara energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air.
Terima kasih perhatiannya dari Miss Adia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.